sementara Muara Takus, karena di Muara Takus banyak ditemukan artefak-artefaknya, itu mengarah ke Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan benda budaya materi merupakan bukti keberadaan kebudayaan Hindu-Buddha di wilayah Sumatera. Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Dijuluki sebagai Bumi Sari Madu, Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah. Kampar juga merupakan daerah yang memiliki cagar budaya nuansa negeri yang indah, dengan masyarakat yang ramah, dengan tutur bahasa dan adat istiadat yang kental akan budaya Melayunya. Kampar juga memiliki pesona alam dan destinasi wisata sejarah yang sangat menakjubkan. Dan menyegarkan mata dengan hujan hutan air terjun Batu Dinding. Terletak di 13 Koto Kampar, memakan waktu 3 jam perjalanan dari pusat kota Pekanbaru. Candi Muara Takus, salah satu destinasi wisata sejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan Kerajaan Sriwijaya dalam menyebarkan agama Buddha di Pulau Sumatera. Inilah situs Candi Muara Takus, pintu Buddha, Pulau Sumatera. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya sebagai tour guide di Candi Muara Takus dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Candi Muara Takus ini ditemukan pada tahun 1860 seorang arkeolog Belanda, itu yang bernama Cornet de Groot. Para ahli berbeda pendapat terkait kapan candi ini didirikan. Ada yang mengatakan pada abad ke-7, abad ke-9, dan bahkan ada yang mengatakan abad ke-11. Meski demikian, diyakini bahwa Candi Muara Takus merupakan peninggalan peradaban Buddha dari masa Kerajaan Sriwijaya. Jadi hasil sementara Muara Takus, karena di Muara Takus banyak ditemukan artefak-artefaknya, itu mengarah ke Kerajaan Sriwijaya. Tahun 1860 itu ada penelitian di Muara Takus yang ditemukan ada 4 struktur bangunan candi. Di dalamnya itu Candi Tua, Candi Bungsu, Candi Maligai, dan Candi Pelangka. Candi Maligai. Candi Maligai merupakan stupa candi dan saat ini kondisinya paling utuh di antara lainnya. Stupa Maligai terdapat 3 bagian, yaitu bagian atap, badan, dan kaki. Candi ini berbentuk persegi panjang dengan lebar 10,44 meter serta panjangnya 10,6 meter. Sedangkan untuk tingginya sekitar 14 meter. Candi Maligai berbentuk seperti menara yang mirip dengan yoni. Candi Sulung atau Tua. Candi Tua dibagi dalam 3 bagian, yaitu atap, badan, dan kaki candi. Pada bagian kaki dibagi lagi menjadi 2, di mana yang bagian pertama
memiliki tinggi 2,37 meter. Sedangkan pada bagian kedua kaki candi memiliki tinggi 1,98 meter. Pada bagian timur candi terdapat tangga yang lebarnya 4 meter. Dan bagian barat juga ada tangga yang lebarnya 3,08 meter. Candi tua diperkirakan berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 7 meter dan tinggi 2,5 meter. Candi ini memiliki pondasi persegi panjang dengan ukuran 31,65 meter dikali 20,20 meter dan memiliki 36 sisi. Candi tua dibangun dengan menggunakan batu pasir dan batu bata cetakan. Candi bungsu terbuat dari batu bata merah dengan panjang 13,2 meter dan lebarnya 16,2 meter. Bagian atas candi ini berbentuk persegi dan pada bagian timur terdapat tangga yang terbuat dari batu putih. Serta ada beberapa stupa yang berukuran kecil. Pembangunan candi bungsu menggunakan batu bata dan batu pasir. Candi Palangka. Candi Palangka terletak di sebelah timur Candi Maligai dengan panjang 5,10 meter dan lebar 5,7 meter. Sedangkan tingginya sekitar 2 meter. Candi ini menghadap ke utara dengan ditandai pintu masuk pada bagian utara candi. Jadi di Sumatera itu memang tertua karena hasilnya itu Sriwijaya. Jadi di Sumatera itu semua Sriwijaya. Karena hasil hasil temuan di Sumatera itu semua sama. Termasuk di Jambi, di Portibi, di Candi Bahal, di Tapsel, di Muara Takus itu artefaknya sama. Bahannya dari perunggu. Jadi yang mana duluan pokoknya itu semua masuk di bawah taklukan Sriwijaya. Jadi Muara Takus memang tertua di Sumatera dan yang terutuh bangunannya di Sumatera. Candi ini merupakan candi Buddha tertua di Indonesia yang ditemukan di Sumatera. Hal ini dibuktikan pada bentuk stupa yang merupakan lambang dari Buddha Gautama. Jadi kalau kita kaji keagamaan, Muara Takus itu nggak bisa dipisahkan dari Buddha. Karena leluhur kita dulu Buddha. Itu ada catatan Itsing. Catatan Itsing itu kan Buddha. Tahun 671 itu Buddha ada berkembang di daerah kita. Jadi Islam itu masuknya tahun 1200. Itu masuknya ke Muara Takus. Jadi kalau masalah ibadah, Muara Takus itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya dengan Buddha. Karena di Provinsi Riau lah kita khususnya kalender wisata Muara Takus itu kalender wisata untuk Provinsi Riau itu ada namanya bakar tongkang di Rohil, Waisak di Muara Takus itu bulan Mei. Itu diadakan di Muara Takus itu akan ada ritual itu yang disebut adalah Pradapsina. Jadi diadakanlah Waisak di Muara Takus tiap bulan Mei. Jadi kalau untuk pengembangan agama ya nggak bisa dipisahkan karena ini tempat peribadatan Buddha. Dan di Muara Takus itu tradisi Buddhis itu masih ada. Itu tiap orang kenduri, orang bakar kemenyan itu bakar dupa namanya. Jadi itu macam tradisi ke masyarakat setempat. Itu ya pohon yang itu namanya pohon Bodhi. Pohon Bodhi itu adalah pohon Buddhis. Itu yang disebut kepercayaan Buddha Mahayana, Sardago tamanya dapat wahyu di pohon Bodhi. Itu kepercayaan Buddha. Jadi pohon itu adalah pohon sakral namanya. Penamaan Candi Muara Takus terdapat dua pendapat. Pertama adalah nama candi ini diambil dari nama sungai kecil yang bermuara di Sungai Kampar. Sungai kecil tersebut namanya adalah Sungai Takus. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa penamaan Muara Takus diambil dari dua kata, yaitu muara yang berarti tempat akhir dari aliran sungai, dan Takus diambil dari bahasa Cina, yaitu Takuse. Ta dalam bahasa Cina berarti besar, sedangkan ku berarti tua atau kuil. Maka secara keseluruhan, Muara Takus memiliki makna sebuah kuil atau candi tua yang besar dan berada di muara sungai. Jadi pengelolaan Candi Muara Takus itu ada dua instansi, yaitu BPCB, UPT dari Kemendikbud, yaitu namanya BPCB.
Balai Pelestarian Cagar Budaya. Itu wilayah kerjanya Sumbar, Riau, Kepri, UPT-nya di Batu Sangkar, bagian cagar budayanya. Jadi untuk instansi lain tuh namanya prawisata, itu prawisata dan kebudayaan Kabupaten Kampar. Jadi Muara Takus tuh sampai sekarang belum jadi warisan dunia. Sekarang baru diajukan lagi. Sekarang sedang proses. Jadi mudah-mudahan Muara Takus akan jadi warisan dunia. Jadi kalau jadi warisan dunia pengelolaannya untuk UNESCO, PBB. Berkemungkinan Muara Takus itu tertua karena ajarannya. Orang mengaitkan ke India. Kalau kita dapat data untuk penelitian itu, Muara Takus itu gaumnya tinggi. Jadi yang tertua itulah dia maksud. Yaitu bukan sebuah kerajaan, tempat sekolah Muara Takus. Tempat sekolah. Jadi dulu orang belajar ke Muara Takus pada zaman Sriwijaya itu katanya. Jadi wisata ke Muara Takus tuh masih oke-oke aja. Jadi pengunjung di Muara Takus kita mengapakan di laporan pengunjung per bulan itu rata-rata 2.000 satu bulan. Itu kunjungan ke Muara Takus. Ya kebanyakan pengunjung tuh ya dari Provinsi Riau, provinsi tetangga, bahkan dari luar negeri. Saya perkenalkan, nama saya Arianto Putra. Itu dari Dinas Pariwisata, ditugaskan di Candi Muara Takus sebagai koordinator baik dalam pemeliharaan Candi Muara Takus maupun mengenai kebersihan, dan termasuk juga tamu-tamu. Candi Muara Takus ini adalah merupakan PAD dari Dinas Pariwisata, yaitu di Kabupaten Kampar, yang selama ini karena terjadi COVID maka persentasenya kurang. Saya mengapakan Candi Muara Takus itu adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya. Jadi Muara Takus itu bangunannya ada dua buah jenis bahan. Itu yang jadi perbedaan antara dengan candi-candi lain. Candi Muara Takus itu bahannya batu tuff dengan tanah merah. Jadi kalau dari kajian, tanah itu jauh dari sini pengambilannya. Dari sini pengambilan bahannya tuh ada 7 kilo. Jadi pengambilan bahannya tuh estafet pengangkutannya sampai ke Muara Takus. Jadi sekarang barang tuh tenggelam sama waduk PLTA. Tempat pengambilan material candi itu namanya Desa Pongkai. Pongkai itu artinya pong itu artinya lobang. Kai itu tanah. Jadi tanah dan lobangnya di situ. Setelah diambil bahannya, pengadukannya di Muara Takus. Jadi itu ada diaduk di Muara Takus. Itu yang disebut ritual. Jadi pengadukan bahan, pembikinan bahan itu disebutlah sebuah. Kalau sekarang kalau di batu bata itu kan ada tungku. Kalau zaman pembikinan candi itu kan nggak dibakar, dia tuh penjemuran. Jadi dulu zamannya dijemur. Setelah itu cara pemasangannya. Jadi cara pemasangan dia tuh dia mengarahkan sistem gosok namanya. Jadi itu disebut ritual, dia digosok bahannya, dia lengket. Dan juga harapan kami pada tahun 2022 ini hendaknya baik dari luar maupun dari dalam, semoga Candi Muara Takus ini banyak dikunjungi oleh masyarakat, terutama oleh pendidikan baik dari SD, SMP, SMA maupun universitas sendiri. Ini adalah bukti situs bersejarah yang ada di Kampar. Lestarikan budaya dan situs Indonesia yang mampu memberikan pelajaran bagi kita dalam membuka mata untuk melihat masa lalu bangsa, bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan peninggalan dan situs yang bersejarah. Seperti yang dikatakan Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jandayan tenonti dari rantau nak kebangkitan, jongoklah bosan ninyok di ayu.
dari kene nak wa ang